Mudah, pokoknya diikutin aja. Dan kalau nggak salah Mbak Mesti pernah bilang, ini ada beberapa banyak sih kalimat-kalimat yang paham justru ketika sudah selesai filmnya. Ini nggak paham ya ikuti aja, nggak paham ikuti aja. Baru kemudian filmnya, oh ini tuh maksudnya, telat ternyata. Jadi mungkin saya nambahin itu aja. Sebagai anaknya bebas saya ngomong. Monggo. Iki ya sing wani yang ming dhewe ya. Nek awake dhewe arep nyoba kaya ngono wis ya. Jadi sebenarnya mungkin juga pengalaman yang baru buat para pemain kita karena mereka nggak pernah. Jadi mereka menghafal segitu panjang dialognya gitu, dialognya sampai karena ada dialog yang 6 halaman ya. 8 halaman. Itu dihafal kan ketika mereka berlatih, besoknya Cak Nun bilang diganti semua. Jadi mereka di off-spec. Jadi buat saya menarik, tapi mereka melakukan itu dengan senang hati, alhamdulillah ya. Maksudnya mereka merasa bahwa wah ini dialognya nggak biasa, ceritanya tidak biasa gitu. Jadi yang mereka melakukan dengan senang, walaupun tergopoh-gopoh gitu. Kayak Titi tuh yang ini maksudnya apa sih, sampai syuting pun Titi selalu bertanya ini maksudnya dia ngomong ini apa gimana gitu. Kayak nemu aja nggak cukup seluruh usia, mana sempat mau nyari kan. Jangan tanya saya yang mau nyari apa, karena nemu aja nggak cukup seluruh usia, mana sempat mau nyari. Itu berkali-kali bilang dia nggak paham. Setelah syuting baru paham. Kita semua baru paham itu maksudnya. Bahwa hidup tuh nggak jangan mencari gitu, tapi mencoba apa yang ditemukan, dan itu udah belajar mencintai apa yang ditemukan gitu aja. Ini kan berarti ada satu fenomena baru bikin film. Yang saya dengar sih katanya skripnya lewat BB, jadi dikirim lewat BB. Apakah juga seperti itu? Lalu nilai kesimpulan tentang mengerti itu baru didapat setelah film ini jadi ya Mbak ya. Film ini diedit dan sebagainya. Kepenuasaan pemain gimana? Hentakan ke dalam dia sendiri gimana? Monggo. Mungkin kalimatnya yang lebih tepat adalah makin mengerti setelah film itu jadi, karena dia tidak mungkin melakukan suatu acting kalau dia belum mengerti dengan benar terhadap karakternya dia. Cuman memang kesulitan saya adalah jujur banget bahwa tulisan Cak Nun itu kan luar biasa bagus, mendirect, mengatur pemain supaya bisa sesuai dengan apa yang ditulis sama Cak Nun tanpa berlebih-lebihan, tanpa harus bergenit-genitan. Itu memang susah minta ampun. Apalagi yang paling susah adalah Cak Nun mengirim skenario itu selalu lewat BB. Jadi bisa dibayangkan kalau Cak Nun, jadi ini adalah pertama kali juga Cak Nun menulis skenario buat film. Jadi begitu Cak Nun kirim ke saya yang 40 halaman dan sekiannya, itu semuanya berantakan strukturnya, nggak rapi seperti kalau kita email tulisan yang sudah dengan komputer atau udah ada formatnya. Jadi kita satu-satu kita susun. Bayangkan saya harus nyusunin semua pemain kru saya sudah nge-breakdown semua dengan rapi. Besokannya dia bisa datang, dia bisa telepon itu nggak jadi dan saya mau kirim lagi 40 halaman lagi. Dan itu berkali-kali. Jadi memang ini saya aja luar biasa kagum karena hebat banget. Jadi Cak Nun umpama pergi ke Palu di perjalanan di pesawat, dia ngetik terus pakai BB. Bayangkan dalam sehari 40 halaman dan bagus dan selesai. Dan habis itu dia bilang nggak bagus, ulang lagi. Dan kru saya cuma bisa bilang, Mbak ini udah di breakdown loh Mbak. Ya udah, dia bilang udah nggak bagus kata dia. Ya udah kita tunggu aja lagi. Besok malamnya datang lagi. Selalu seperti itu dan berkali-kali. Ini judulnya ngerasanya Cak Nun ini. Tapi nggak apa-apa ngerasanya apik. Oke Bram, ini kan fenomena asik Bram. Kalau dalam ilmu matematika kayak chaos tapi sebenarnya teratur gitu ya. Pembuatan film ini seperti sebuah contoh bagaimana ketidakteraturan itu baru dimengerti di akhir bahwa itu teratur. Monggo dijelaskan. Mungkin sederhana saja ya. Saya kalau melihat skema besarnya, analoginya ini seperti agama. Gini maksud saya, kalau IQ nggak mampu memahami seperti yang terjadi, yang
ke dalam itu tadi percaya dan rasa wis percaya, makanya agama disebut faith, kepercayaan. Belum mampu memahami wis percaya wae, letter lux dirasake piye, bener-bener nanti di belakangnya baru paham kemudian. Seperti semua pengalaman yang terjadi, ketika kamu mengalami apapun pasti yang ngalami duluan, nggak paham hikmahnya sebelum pengalaman itu terjadi dan selesai. Ketidakteraturan itu bagian dari itu semua. Ono apa hirup sing teratur? Otak kita tidak dikonsep untuk masa depan. Otak kita dikonsep dan gunanya hanya untuk memproses sekarang dan masa lalu. Nah, uang sing hidupnya biasanya berat itu biasanya karena otaknya dipakai mengkonsep masa depan. Saampu-ampunya nggak bisa bakal dipakai karena memang bukan itu hardware-nya. Tapi nanti itu mungkin kita bisa bicarakan lebih detail lagi. Yang bisa saya komentari itu tadi, ketidakteraturan menjadi sebuah teratur dan menjadi cerita yang runut karena kita percaya menjalaninya. Mungkin itu yang dilakukan oleh Mbak Westi dan para kru filmnya. Nah, aku harus paham. Jadi bisa bukti nih. Apa? Aku lupa. Jadi pertanyaan ini yang pertama kali. Yang ngasih judul Raya itu apa? Itu secara etimologis artinya apa? Raya double Y double Y itu apa itu? Ceritanya memang. Monggo. Mungkin nanti sepotong-sepotong dari versi saya, versi Mbak Dewi sama versi Sabrang. Jadi memang dari awal tokoh ini memang sudah saya tulis namanya Raya, tapi saya nggak mengerti bahwa nanti ada sesuatu di dalam Raya itu. Jadi waktu itu sempat terubah ya, kita rubah lagi, oke, nggak bagus deh kalau Raya, kita rubah cari yang lain. Akhirnya setelah mau selesai kembali lagi ke Raya. Tapi kenapa kita pilih Raya? Kenapa Y-nya 2? Itu kayak Mbak Dewi aja deh. Susah menjelaskannya, terlalu tinggi daripada ya itu. Kadang saya nggak bisa cepat nangkep apa sih nih gitu. Satu bocoran sedikit, Cak Nun itu punya julukan khusus buat Mbak Westi. Julukannya NNG. Naif gimana gitu. Ya sebenarnya saya ini agak ini kesini bukan masalah Raya ini, tapi bahwa Mbak Westi ini terkenal kalau Cak Nun lagi ngomong tentang pemikiran dia terhadap Raya itu dia tertidur. Jadi sebenarnya Raya itu sebenarnya waktu itu kita dibahas di sini kenapa double Y, kenapa huruf kalau nama itu kalau double itu istimewa seperti itu gitu sih. Kemudian jadi oke juga nih namanya Raya gitu. Jadi double Y. Mungkin Sabrang lebih jelas nih. Kita main lempar-lemparan aja. Mungkin pernah dibicarakan di sini bahwa Kanjeng Nabi juga Muhammad, L-nya 2, terus Allah L-nya 2. Ini bagian dari ketidakfahaman, tapi mengikuti aja polanya seperti itu. Ayo ikuti. Raya Y-nya 2, Sabrang B-nya 1. Imajinasi maksudnya ini secara langsung kita melihat pola, kita tidak tahu gimana cara kerjanya, tapi itu sepertinya pola yang dicontohkan oleh entitas yang kita sembah, oleh nama beliau memberitahu nama kita seperti itu. Kanjeng Nabi juga punya pola seperti itu, dan banyak hal kita ikuti aja dengan prasangka baik gitu, Mas Erik. Jadi belum tahu artinya Raya seperti apa. Secara kata, iki jane nek gini, gento iki. Oke. Raya itu, tapi kalau saya menjelaskan sebenarnya ini bukan orang yang tepat. Yang paling tepat menjelaskan adalah salah seorang ahli Jawa yang bernama Erik Supit. Gimana artinya Raya itu sebenarnya, Mas Erik? Iki bahasa Arab orang mudeng aku wis. Alah gaya. Mbak Ibrahim harusnya yang bisa. Oke, itu PR ya, nanti siapa tahu ada yang pintar bahasa Arab. Raya itu apa? Apa hubungannya karo ijo royo tadi?
Karena tadi sebelum jam 5 saya dihubungi oleh Ketua Aliansi Jomblo Indonesia, Handi. Katanya suruh memoderasi ini. Yang saya cari pertama adalah kata raya itu artinya apa. Waktu saya googling, saya bukan ahli bahasa Arab, itu kok ada yang menyebut bahwa raya itu angin yang semilir, yang bikin sejuk. Angin yang semilir yang bikin, katanya begitu. Saya juga nggak tahu kebenarannya secara etimologi seperti apa. Lantas saya yang saya ingat pertama kali pada waktu itu adalah lagunya dia itu. Saya bukan fans berat itu, tapi tiba-tiba saya ingat di sebalik cahaya itu, sebelum cahaya ini sampai tak tulis iki. Tapi ya ngomongin lagi itu dekade sih. Tuwa. Se. Wes kuwi pokoknya niku. Apa namanya? Gawe iki nang kene kari takon iki. Ngisi-ngisine nomor sok aku rapal gitu. Ingatkah engkau kepada angin yang berembus mesra yang kan membelaimu cinta? Nah aku ngomong wis ganteng tenan ya. Ada hubungannya nggak kira-kira? Nek godak-gatok ke iso tau iki. Jan ganteng ya. Menurut ibunya sendiri. Kalau mau kita mencari hubungan paralelnya, susah. Kok iso sebelum angin yang berembus mesra kan membelaimu cinta kemudian menjadi raya. Tapi kalau kita melihat akarnya, itu kan dari sebuah kenyataan yang kemudian terbentuk menjadi kata-kata, terbentuk menjadi tulisan. Itu kan pasti ada akarnya di manusianya. Itu hanya termanifestasi menjadi hal-hal yang berbeda-beda. Kalau di sini tokohnya Raya dan Arya. Raya itu artinya angin yang berhembus konon, berhembus mesra. Terus Arya itu artinya cahaya. Kalau bahasa Rusia, jari ini Mas Tio Pakusadewo. Karena kemarin ketika nontonin ke pers, semua pakai baju Raya, cahaya di atas cahaya. Mas Tio ini nggak terima kok judulnya Raya, aku pemainnya Arya. Dia bikin kaos sendiri judulnya Arya, cahaya di atas cahaya. Kurang ajar. Apa ini Mas? Orang Arya gitunya judulnya. Oke lah, ya wes. Artinya apa? Menurut beliau artinya adalah cahaya. Ini kan ada satu sambungan lagi. Sebelum cahaya itu ngomong cahaya dan ngomong angin. Di sini ini ngomong Raya dan ngomong Arya. Apakah itu kebetulan? Tuhan tidak pernah kebetulan. Tuhan itu betul. Kok bisa? Takon mbokmu aku ora paham. Oke, sambil teman-teman menyiapkan ini ya, pertanyaan nanti kalau ada yang mau ditanyakan tentang konteksnya di film ini, nanti spektrumnya bisa kemanapun, monggo seperti yang dikemukakan oleh Sabrang. Ada sebuah media Mbak, saya nggak mau sebut karena nanti dikira promosi. Katanya film ini terlalu puitis. Saya sendiri bingung, mana hidup ini yang nggak puitis. Iya tuh, miso yo puitis ya. Mbak Besti, piye iki Mbak? Kok katanya ini film terlalu puitis? Dari sepak terjang Mbak Besti sendiri di dunia film, apakah memang seperti itu atau punya cara pandang yang lain? Monggo. Kalau dalam film ini ada dialog bilang bahwa yang terlalu itu nggak baik. Jadi sebetulnya kalau dibilang puitis, puitis aja, nggak pakai terlalu. Film ini memang puitis karena semuanya tahu kalau Cak Nun itu juga orangnya sangat puitis, romantis. Kita begitu selesai filmnya baru kita bilang gini, wah romantis banget ya Cak Nun ini. Dan beberapa wartawan yang kita suruh nonton ya semua bilang bahwa ini betul-betul Cak Nun yang sangat romantis. Film ini setiap kalimat dari dialog-dialog itu
selalu bikin saya kembali lagi jatuh cinta. Saya nggak tahu, film itu bikin saya jatuh cinta berkali-kali sama Tio Pakusadewo yang memerankan Arya. Padahal itu pemain saya, karena saking puitis yang diucapkan oleh bahasa dialognya itu puitis, membuat kita merasa bahwa Arya itu ngomongnya buat kita, bukan buat Raya. Jadi banyak sekali kalimat-kalimat di dialog film Raya ini yang kalau nanti kita nonton, kita akan dengar satu-satu kalimat itu luar biasa. Umpama ada satu kalimat yang kalau bisa dibilang puitis, ada kayak seperti ini. Apakah Mas Arya dulu pernah, apakah di usia Mas Arya sekarang masih memikirkan soal cinta? Lalu dijawab sama Mas Arya bahwa kenapa gimana? Kalau seumuran saya, nanti kalau kita tua dan kita nanti kalau usia kita sudah lanjut, baru kita merasakan bahwa hampir seluruh hidup kita ini memikirkan cinta, berusaha memahami dan memikirkan cinta. Lalu dijawab sama Raya, itu kan cinta yang dalam. Tapi terus dijawab lagi sama Arya, kalau cintanya tidak dalam, berarti cintanya sedang menyamar. Bayangin kalimat puisi, kalimatnya sebegitu puitisnya di dalam dialog-dialog Raya. Jadi kalau cintanya tidak dalam, berarti cintanya sedang menyamar. Itu salah satu dialog dari film Raya yang hampir semua film, hampir semua dialog-dialognya, percakapan antara Raya dengan Arya seperti itu. Kalau saya pikir kata terlalu kurang tepat mungkin ya, tapi memang film ini kan sebenarnya ada beberapa cara berkomunikasi. Film itu kan ada beberapa cara gitu. Salah satunya adalah melalui ceritanya, dan ada yang melalui karakter-karakternya gitu. Jadi ada yang namanya karakter driven, ada yang story driven gitu. Nah kebetulan memang film Raya ini karakter driven. Jadi memang setiap orang kita harapkan menjadi, ketika menontonnya menjadi tokoh itu gitu, berusaha menjadi tokoh itu. Jadi ada keterlibatan, kemudian ada kemauan secara sukarela untuk terlibat dan menjadi karakternya gitu. Jadi ketika menonton itu, kemudian ketika dia merasa kritik banget gitu, itu karena memang dia lagi romantis aja gitu. Jadi ketika dia merasa menemukan persoalannya sama dengan apa persoalannya Raya, dia akan merasakan bahwa itu dia gitu. Oh sedih banget ya dialognya gitu. Jadi masing-masing orang menemukan pengalaman yang berbeda, saya harapkan. Karena memang tujuan kita adalah memang bukan hanya membuat film yang dengan mudah dipahami, bukan maksudnya susah atau mudah dipahami, tapi juga mengajak orang untuk terlibat di dalam perjalanannya Raya ini. Gitu. Kita tambahi Pak. Saya ingin menjelaskan kata puitis itu. Anda pernah makan keripik Mak Ije? Ini menjelaskan itu puitis itu. Mak Ije ya jadi ya, yang ada level 1, level 2, urusan pedes itu loh. Oke, sekarang misalnya ada orang makan Mak Ije level 4, ambil 10 orang. Mak Ije level 4 itu sangat pedas, kurang pedas, apa pedasnya pas? Mak Ije-nya itu sendiri nggak ada dia terlalu pedas, kurang pedas, atau cukup pas pedasnya, nggak ada. Secara built-in-nya, inherentnya dia pedas level 4, selesai. Tapi kalau yang makan nggak biasa makan pedas, itu menjadi terlalu pedas. Kalau yang biasa makan pedas, itu kurang pedas. Kalau yang pas enak, cangkemnya pas ya, pas ini, oke nih, cocok. Itu yang terjadi dengan puitis, filosofis, dan segala macam. Itu menurut saya seperti itu. Tidak ada benda satupun di dunia yang secara dirinya sendiri mempunyai arti. Yang memberi arti adalah manusianya. Jadi kata puitis, kata filosofis itu tergantung manusianya. Seperti Mak Ije itu tadi. Mak Ije itu ternyata sangat puitis juga. Oh, tangan.
Ini saya mohon maaf ketelingsut seperti kata-katanya Tio Bapak Sadewa tadi. Kita kedatangan, maklum nggak pernah di panggung tuh ya, demam gitu. Kita kedatangan Ustadz Wijayanto. Monggo, tepuk tangan buat Ustadz Wijayanto. Ustadz yang selalu kita rindukan penampakannya. Langsung mawon Ustadz. Ini biar terkoneksi gitu loh pembicaraan tadi. Ini kok kayak perjalanan tasawuf, perjalanan mencari kesejatian, perjalanan tauhid, nyawiji, menyatu dan sebagainya. Apakah memang inti dari semuanya cinta itu, Ustaz? Monggo jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi, saya hormati, saya muliakan dan dimuliakan Ustaz Mas Sabran. Harus tasdid Sabran. Seri Mbak Dewi, Mbak Nisbanya. Saudara-saudara sekalian yang tentu saya rindukan. Sebenarnya nggak terlalu sih, cuma saya puitis saja. Saya merasa sebetulnya ya bukan kedatangan tamu seolah-olah saya outsider. Saya juga masih punya ya maksud saya ini in group feeling saja di sini. Jadi saya bukan orang lain dan ya tentu Anda harus lain dengan saya, tapi maksud saya saya bukan orang lain. Saya pikir saya bagian dari kata-kata ma'iyah itu sendiri, dari etimologisnya juga dari awal-awalnya saya yang bicara tentang ma'iyatullah dan ma'iyatul Rasul dan juga ma'iyatul khas, ma'iyatul am itu dari ketika saya menerangkan tentang tafsir-tafsir Nabi Musa ketika dikejar oleh Fir'aun. Maka jelas yang ngejar Fir'aun, semua orang menyalahkan Musa. Musa itu gimana? Dulu sekolahnya gimana? Mesti IP-nya berapa? Nggak jelas lah. Jadi serba nggak jelas karena jelas dikejar Musa. 6.000 tentara Musa itu mengejar 1.000 orang-orang du'afa, orang-orang rakyat jelalatan ya. Ya rakyat seperti ini lah, rakyat kayak gini. Jadi rakyat yang nggak punya kasta sama sekali, nggak berkelas itu. Saya lebih pas menggambarkannya gitu karena lebih ada penghayatan kalau orang itu ngalamin. Mudah-mudahan tidak ada ketersinggungan, ini masih ada suasana sawal. Pokoknya setiap kenyataan itu kadang-kadang pahit dirasakan, harus dirasakan. Maka semua menyalahkan Nabi Musa. Ini kenapa kita larinya ke laut? Inna lamudrokun ilamadrokun. Kita hari bergetel ini. Ini hari apa ya? Kita maju kena mundur kena. Karena maju laut, mundur tentara Fir'aun 6.000 lagi. Dan ini orang lemah semuanya. Tapi karena yakinnya Musa itu, maka dikerjakan saja, dilakukan saja apa skenarionya itu tadi. Jadi walaupun salah ya tetap aja, pokoknya nanti ganti-ganti nggak apa-apa, ngikut saja. Itu Nabi Musa. Jadi walaupun lewat BBM itu, tapi waktu itu wahyunya nggak lewat BBM. Keyakinan Nabi Musa itu sederhana. Karena itu inna ma'iya Rabbi, itu kata-kata Musa di dalam surat Toha. Inna ma'iya Rabbi, saya kesini ini bersama Tuhan. Jadi saya ini yang merintahkan Tuhan. Karena ada yang menyalahkan, kenapa larinya ke laut ya Musa, harusnya ke gunung. Kalau kita ke atas gunung, tentaranya Fir'aun datang, tinggal gelindingin batu aja udah mati, udah billahi taufik wal hidayah langsung ke sana. Tapi kenapa harus ke laut? Tapi Nabi Musa enggak, saya kesini itu bukan karena pikiran saya. Ini inna ma'iya Rabbi sayahdin. Saya ini diperintah oleh Allah untuk kesini. Nanti akan ada petunjuk. Tenang aja, pasti ada gantinya. Kalau BBM keliru kan nanti di BBM lagi. Tidak aja. Keliru tidak aja. Ini untuk cara menghadapi Cak Nun. Saya juga lebih lama menghadapi Cak Nun daripada ini. Aku ya agak berani walaupun untung nggak ada orangnya. Paling juga belum tentu rekamannya sampai ke sana.
Kalau sampai bocor ini Gandhi paling kurang ajar. Yang selalu mengingkar janji. Gandhi itu selalu mengasih BBM saya datang Jumat malam. Dan itu selalu mengingkari. Karena saya bicara pasti di hari Sabtu. Belum ada sejarahnya saya bicara di Ma'iyah ini hari Jumat. Ini sudah lebih dari jam 12. Jadi undangan saya itu harus ganti. Datanglah Sabtu, jangan. Dan itu di sejarah Ma'iyah di sini, sejarah Kenduri Cinta saya belum pernah bicara sebelum jam 12. Pasti itu semuanya. Makanya kemarin Kenduri Cinta yang kaca yang kemarin saya datang, tapi sengaja karena sudah Sabtunya sudah Sabtu banget, jadi saya sudah nggak mau lagi. Iya, sampai sahur pun nggak tahu sahur apa enggak itu. Sahur nggak masalah, kalau saya kan jadi masalah. Saya sekalian akhirnya betul, dan ternyata wahyu yang turun adalah idrib asokal bakhel, pukulkan tongkatmu itu ke laut. Ini tidak masuk akal, karena yang ngejar Fir'aun kok yang dipukul laut. Untung Nabi Musa itu orang Mesir. Seandainya Nabi Musa itu sutradara film, itu masih aneh, pasti akan protes itu. Ini mungkin salah ketik, nggak gitu kan? Mungkin, atau salah pencet. Ini masih ada sesuatu yang something wrong lah. Gitu. Oh, mosok yang ngejar Fir'aun yang dipukul laut. Harusnya idrib asokal batu Fir'aun. Gitu kan? Pukulkan tongkat itu ke kepalanya Fir'aun yang ngejar itu. Dan Musa itu hebat. Musa itu punya tongkat, dan tongkatnya Musa itu kalau dilempar jadi apa? Ular. Dan di samping itu tangannya Musa ini kalau dimasukkan di dalam ketiak gini, dikeluarkan, maka akan bercahaya. Seandainya Wiro Sableng kalah. Jadi logikanya kalau dia main logika nggak usah gitu. Nanti Fir'aun datang, tentaranya masukin aja. Begitu gini silo, begitu silo terus tongkatnya udah itu. Atau dilempar dimakani sama ular itu. Untung tidak mendahulukan akal. Jadi ngikut saja skenario tadi. Pokoknya ikut saja. Itu skenario Tuhan itu. Walaupun Tuhannya bukan Cak Nun dalam hal ini. Contohnya nanti sirik. Saudara sekalian, dan betul setelah tongkat dipukulkan kan terbelah laut dan selamat. By the way, saya akan kembali kepada poin 2 karena biar nggak biasnya kesana kemari. Nanti kita bicara lain kali di detail tentang itu dan kenapa Nabi Musa itu cintanya luar biasa. Ini juga bicara cinta. Nabi Musa itu ditanya, Mahia biyaminika ya Musa, apa yang ada di tanganmu itu ya Musa? Sebetulnya cuma tongkat. Dan Tuhan tahu, maksud Tuhan kok orang ngerti ini penulis skenario gue mau ngerti ini setelah film kan, ayo ketelat kan. Enggak apa-apa. Enggak telat. Telat berapa bulan, Mbak? Enggak, saya gini, jangan kaget, saya memang gitu. Saya suka ceplas-ceplos tapi kenyataan. Baik. Enggak apa-apa, kita sambung. Saya senang di sini daripada komunitas saya. Saya kontrak baru di MNC TV itu sangat tersiksa. Memang saya senang karena kontrak saya 1,5 jam sekarang. Jadi menggantikan Yusuf Mansur itu 1,5 jam. Biasanya hanya 40 menit, ini 1,5 jam. Saya senang bisa bicara tuntas, tetapi yang saya ajak bicara itu orang-orang yang jamaahnya itu orang tua-tua yang iwak-iwak Jadi diajak mikir tuh lola tuan itu masalah. Jadi serius. Jadi lihat jamaahnya banyak sekali dan berebut untuk di depan. Memang luar biasa. Jam 2 pagi sudah standby karena sekali live, sekali rekaman kan. 2 kali rekaman. Jadi jam 2 sudah siap semuanya. Wah, sudah tua aja pakai lipstick merah darah gitu. Jadi suasananya kayak habis minum darah gitu. Jadi saya bayangkan ibu-ibu sudah tua itu. Sering saya tanya, ibu sarapannya ayam mentah ya? Minumnya sampai merahnya itu. Karena merahnya itu nggak rata, hanya di bibir sampai ke sini gitu. Ibu-ibu biasa kan gitu.
waktu lipstiknya pas karena dia ngaca, tapi habis lipstik kan makan dia digini-gini aja. Jadi nggak pas banget itu, karena dia pakainya bukan lipstik yang tidak membekas di gelas, itu nggak pakai Mirabella. Jadi ya, karena ada lipstik yang Mirabella itu beda dengan yang Viva, yang itu beda. Itu cocok untuk selingkuh karena nggak membekas di mana. Jadi tidak akan bekas kemana-mana, aman itu sebenarnya. Itu tips supaya tidak ketahuan. Tips kedua untuk menyelamatkan istri, kalau pergi kemana-mana jangan bawa istri yang asli. Jadi kalau ketabrakan itu aslinya masih ada. Ya, itu belajar dari pengalaman Saiful Jamil. Saya sekalian, oke, saya potong dulu aja karena ini agak berkepanjangan kalau saya bicara tentang tafsir itu, tentang itu Nabi Musa ditanya tentang tongkat, tapi sebenarnya sederhana. Allah tahu, takon gitu. Atau yang ditanya tidak lebih pintar daripada yang bertanya, itu aja cukup. Tapi Nabi Musa mengatakan, tidak difoto bro.